طيب. قال الإمام أبو بكر. Siapa nama al-Imam al-Ajurri? Kevin? Abu Sa'id al-Khudri la. Nah, Muhammad ibni al-Husain al-Baghdadi al-Ajurri. Muhammad bin al-Husain, namanya nama Nabi Muhammad kan gitu. Tapi nama ayahnya siapa? Al-Husain, cucu Nabi. Baik. Wa mimma rawa Abu Razin al-Uqaili. Dan di antara riwayat yang datang dari sahabat Abu Razin al-Uqaili, nama Abu Razin Laqit ibni Amir. Ini sahabat Nabi alaihissalam. Kemarin kita sebutkan beberapa riwayat dari sahabat. Siapa saja? Ada yang masih ingat? Yang pertama, Jarir bin Abdullah al-Bajali. Yang kedua, Abu Hurairah. Yang ketiga, Abu Sa'id al-Khudri. Nah, berarti ini yang keempat kan? Ayo, ini yang keempat. Suhaib. Yang kelima, sahabat Suhaib. Ini yang keenam, dari sahabat Abu Razin al-Uqaili radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imam al-Ajurri, haddatsana Abu al-Fadl Ja'far bin Muhammad as-Sandali qala haddatsana Zuhair bin Muhammad al-Marwazi akhbarana Ali bin Uthman al-Lahiqi haddatsana Hammad ibn Salamah akhbarana Ya'la bin Ata' an Waqi' ibn Hudus an Abi Razin al-Uqaili qala qultu ya Rasulullah kulluna yara rabbahu yawm al-qiyamah. Berkata Abu Razin, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seluruh kita akan melihat Allah pada hari kiamat? Wa ma ayatu dzalika fi khalqihi. Kemudian apa tandanya? Naam. Kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Razin, alaysa kullukum yara al-qamara mukhliyan bih? Qultu bala. Qala fallahu a'zam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Abu Razin, bukankah semuanya kalian melihat bulan, yakni tidak berdesak-desakan, mukhlian bihi artinya tidak saling himpit-himpitan, kan itu masing-masing ketika kita melihat bulan. Naam. Abu Razin mengatakan, naam, benar ya Rasulullah, maka Allah lebih mulia, kan gitu. Artinya begitu juga lah kalian melihat Allah, akan tapi Allah lebih mulia. Qultu ya Rasulullah, fa kaifa yuhyillahu al-mauta? Bagaimana Allah menghidupkan yang mati? Kata Abu Razin, wa ma ayatuhu fi khalqihi, dan apa tanda-tanda itu di makhluknya? Nabi pun berkata, ya Abu Razin, ama mararta biwadi ahlika mahla, thumma mararta bihi yahtazzu khadira, thumma mararta bihi mahla, thumma mararta bihi yahtazzu khadira? Qala qultu bala. Qala fakadzalika yuhyi Allahu tabaraka wa ta'ala al-mauta wa dzalika ayatuhu fi khalqihi. Kata Nabi alaihi wasallam, bukankah engkau melihat sebuah lembah yang tandus, kemudian turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kan gitu. Nah, begitulah Allah menghidupkan yang mati. Akan tapi hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Naam, karena terdapat di situ Waqi' ibni Hudus atau Udus. Ini juga Waqi' ibn Hudus, seingat anak illah tentang hadis apa? Menggerakkan jari di tasyahud. Naam. Wadah. Walaupun Syekh Albani menghasankannya setahu ana, tapi ada syekh kita, syekh di Yaman, pernah mengirimkan bahas beliau tentang dhaifnya hadis ini, menggerakkan telunjuk tahrik al-asbi' fi at-tasyahud. Sampai Syekh Albani disebutkan di situ berterima kasih atas hadiah kitab membantah beliau. Nah, yang lebih tepat hadis itu wallahu alam dhaif. Hadis yang menggerakkan jari tasyahud. Nah, qala al-muallif, berkata al-muallif al-Imam al-Ajurri, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Dawud, qala haddatsana Yunus bin Habib, qala haddatsana Abu Dawud yakni at-Tayalisi. قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس
عن أبي رزين قال قلنا يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة قال نعم قلت وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم يرى القمر مخليا به قلت بلى قال فالله أعظم. Nah, riwayat ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Baik, kemudian yang terakhir dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Riwayat ini cukup panjang. قال الإمام الآجري قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة ابن أبي موسى قال وفدت إلى الوليد ابن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائج عمر بن عبد العزيز رحمهم الله فلما قضيت حوائجي أتيت فودعته وسلمت عليه ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني قال لقد رد الشيخ حاجة فلما قربت منه قال ما ردك أليس قد قضيت حوائجك قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال وما هو قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يعني hadisnya panjang tapi intinya beliau menyebutkan bahwa datang riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Rasulullah berkata إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا. Ketika nanti hari kiamat akan didatangkan bagi setiap kaum sesuatu yang mereka sembah ketika di dunia. Akan didatangkan di hadapan mereka sesuatu yang mereka sembah ketika di dunia. Kalau menyembah matahari, datangkan matahari. Ada yang menyembah bulan, datangkan bulan. Ada yang menyembah apa lagi? Patung Buddha, datangkan patung Buddha itu ketika di dunia. Wadih. Fayadhhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna fid dunya. Kemudian setiap kaum akan mengikuti sembahan mereka ketika mereka di dunia. Nanti matahari ini mereka ikuti, bulan ini mereka ikuti, patung ini mereka ikuti. Wadih. Ini juga sudah kita sebutkan hadis surah kan gitu di riwayat Bukhari dan Muslim. Wa yabqa ahlut tauhid. Kemudian tinggallah siapa? Orang-orang beriman, orang-orang bertauhid. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ma tantaziruna wa qad dhahaba an-nas? Apa yang kalian tunggu sementara manusia telah pergi semuanya? Fayaqulun, mereka berkata ahli tauhid, inna lana rabban kunna na'buduhu fid dunya lam narah. Sesungguhnya kami memiliki Rabb yang kami sembah ketika di dunia dan belum pernah kami lihat. Qala wa ta'rifunahu idza ra'aitumuh? Apakah kalian mengenalnya jika kalian lihat? Fayaquluna na'am, mereka berkata iya, kami akan mengenalnya. Fayuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, wa kaifa ta'rifunahu wa lam tarawhu? Bagaimana kalian mengenal Rabb kalian sementara belum pernah kalian lihat? Qalu innahu la shibha lahu. Sesungguhnya, yakni mereka berkata, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan kaifiyat sifat Allah. Fayukshafu lahumul hijab, kemudian Allah pun menyingkap hijabnya. Fayanzuruna ila Allah fayakhirruna lahu sujjada. Nah, kemudian mereka melihat Allah dan mereka tersungkur sujud kepada Allah. Wa yabqa qaumun fi dhuhurihim mithlu sayasi al-baqar. Kemudian tinggallah sebuah kaum yang di mana di punggung-punggung mereka seperti tanduk apa? Tanduk kerbau. Fayuriduna as-sujud fala yastati'un. Mereka pengen sujud juga, mereka enggak mampu. Ini juga sudah kita sebutkan, orang-orang munafik kan gitu. Mereka mau sujud enggak bisa, tumbang ke belakang. Mau sujud tumbang ke belakang, mau sujud tumbang ke belakang. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Fadzalika qauluhu ta'ala yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kemudian Allah menyingkapkan gitu bahwa manusia akan mengenal Allah dengan betis. Allah memiliki betis, Allah alam bagaimana. Yang jelas tidak sama dengan betis manusia. Ini juga kita bahas di kitab yang kemarin, kan gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Naam. Fa yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah berkata, "Irfa'u ru'usakum." Angkat kepala kalian,
qad ja'altu badala kulli rajulin minkum rajulan minal yahudi wan nasara finnar. Telah aku ganti salah seorang di antara kalian dari kalangan Yahudi, maksudnya dimasukkan di dalam neraka mereka para Yahudi dan Nasara. Faqala Umar ibn Abdul Aziz, berkata Umar ibn Abdul Aziz, Allahu alladhi la ilaha illahu haddatsaka abuka hadzal hadits. Naam, demi Allah yang tidak ada ilah selain Ia, apakah ayahmu meriwayatkan hadis ini? Sami'ahu min Rasulillah, dan ia mendengar dari Rasulullah. Fahalaftu lahu billahi thalathata ayman ala dhalik. Aku bersumpah 3 kali demi Allah, kan gitu. Qala Umar ibn Abdul Aziz, ma sami'tu fi ahli tauhid haditsan ahabbu ilayya min hadha. Tidaklah aku mendengar sebuah hadis yang berkaitan dengan orang yang beriman lebih aku cintai dari hadis ini. Walaupun riwayat ini didhaifkan sebagian ulama karena ada yang majhul di situ, Ammarah Al-Qurashi. Akan tetapi maknanya ini yang kita sebutkan ini datang dari hadis-hadis yang sahih di riwayat Bukhari dan Muslim. Udah kita bahas kemarin. Nah, ini menunjukkan apa? Kuatnya permasalahan ini. Nah, ada pertanyaan? Nah, ini menunjukkan juga hadis Allah menunjukkan memiliki sifat, kan itu bentuk, ada bentuknya, dan Allah itu datang menetapkan sifat al-maji, dan Allah berbicara. Makanya lihat, Ahlus Sunnah menetapkan segala sifat yang sifat yang Allah tetapkan. Kita menetapkan surah, Allah memiliki bentuk sebagaimana disebutkan dalam hadis. Allah datang, al-maji, kita sebutkan dalam fayatihimullahu, kan itu Allah mendatangi mereka. Kemudian Allah berkata, kita tetapkan sifat berbicara. Apa lagi? Semua kita tetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah yang menetapkan. Bukan ada kita atur-atur, bukan ada suka-suka kita yang kita tetapkan, gitu. Allah Jalla wa'ala yang menetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan melalui lisan Nabi-Nya alaihi wassalam. Nah, maka mazhab Ahlus Sunnah alhamdulillah itu konsisten dalam menetapkan sifat. Kita katakan Allah berbicara tidak sama dengan suara manusia. Kita menetapkan Allah memiliki bentuk tidak sama dengan bentuk makhluk manapun. Apalagi kita tetapkan Allah datang tidak dengan kaifiat datangnya makhluk, tapi kita fahami maknanya. Nah, karena kalau kita nggak fahami maknanya, apa bedanya datang, wajah, berbicara, apa bedanya? Kan itu. Kalau nggak tahu kita murni, kita nggak tahu bagaimana bentuknya, apa makna wajah, apa makna datang. Asy'ariyah menetapkan berbicara. Mereka katakan berbicara tidak sama dengan melihat. Berarti kan mereka tetapkan makna, kan? Mereka pilah, mereka bedakan antara makna berbicara dengan makna ilmu. Berarti kalian juga menetapkan makna, wahai Asy'ariyah. Kenapa enggak kalian tafwid semuanya? Katakan Allahu a'lam makna berbicara, Allahu a'lam makna ilmu, Allahu a'lam makna iradah, Allahu a'lam makna ini. Bilang Allah enggak tahu, bilang juga Allahu a'lam apa makna zat Allah. Jadi ateis. Jadi ateis sekalian. Makanya subhanallah, maka yang selamat adalah mazhab para sahabat Nabi alaihi wasallam, para ulama dan ahli hadis. Mereka, akidah mereka selamat dari ilmu kalam, selamat dari ilmu filsafat. Filsafat yang digunakan untuk perkara akidah. Maka disebutkan para ulama, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka seluruhnya meninggal, tidak ada satupun di antara mereka yang belajar ilmu filsafat. Dan mereka, makanya kata Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, makna kalam beliau, tidaklah seseorang Allah uji dengan musibah selain dari kesyirikan dan ilmu kalam. Artinya, silahkan Allah uji seseorang dengan musibah apapun selain dari kesyirikan dan ilmu kalam. Silahkan Allah datangkan musibah apapun selain dari kesyirikan dan ilmu kalam. Ini menunjukkan bahayanya apa? Ilmu kalam, kan itu. Kalau kesyirikan jelas pula kafir. Dan ilmu kalam, jangan, yang dua ini janganlah. Jangan syirik, jangan ilmu kalam. Karena syirik masalah tauhid uluhiyah, ilmu kalam masalah tauhid asma' sifat. Dan dua-duanya kesyirikan juga. Wadah. Ini ucapan para ulama salaf. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.